Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Fadlatul Khairo dari Offering A Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang. Gelombang adalah rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium, baik padat, cair, atau gas dengan kecepatan yang berbeda-beda. Gelombang dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, penggabungan atau interferensi, pelenturan atau difraksi, pengkutupan, atau polarisasi. Gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan medium dan berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan mediumnya yaitu ada dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah rambatnya ada dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan mediumnya yaitu ada dua, gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang arah rambatannya memerlukan medium perantara, yaitu zat padat, cair, atau gas yang dapat menyalurkan energi untuk keperluan proses perambatan sebuah gelombang. Medium yang telah mendapatkan energi hanya bergerak bolak-balik di sekitar getarannya, dan energi merambat terus-menerus melalui medium itu. Lalu yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang arah rambatannya tidak membutuhkan medium atau perantara. Dalam perambatannya, dengan demikian, gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang hampa. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, yang dimana spektrum gelombang elektromagnetik merupakan rentan lengkap gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan panjang gelombang atau frekuensi. Semua gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya di vakum, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tetapi, sifat energi dan kegunaannya berbeda. Di sini saya akan menjelaskan urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Nah, yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang gelombang lebih dari 1 meter atau hingga ribuan kilometer, dan frekuensinya kurang dari 3000 MHz. Untuk kegunaannya, yaitu digunakan untuk komunikasi radio, televisi, radar, sinyal HP, dan WiFi. Lalu yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter. Dengan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Nah, untuk kegunaannya biasanya ada di oven microwave, satelit, dan komunikasi radar. Lalu yang ketiga ada infrared atau inframerah. Panjang gelombangnya memiliki sebesar 700 nanometer sampai 1 mm. Kegunaannya digunakan untuk remote TV, kamera termal, dan sensor panas. Lalu yang keempat ada cahaya tampak dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer yang memiliki warna ungu, biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Hal inilah yang bisa dilihat di mata manusia. Lalu yang kelima ada ultraviolet atau UV dengan panjang gelombang 10 sampai 400 nanometer. Kegunaannya yaitu untuk lampu steril, deteksi uang palsu. Lalu yang keenam ada sinar X atau X-ray, panjang gelombangnya 0,01 sampai 10 nanometer. Dan kegunaannya untuk foto ronsen, CT scan, dan industri. Lalu yang terakhir ada sinar gamma. Panjang gelombangnya kurang dari 0,01 nanometer yang memiliki energi yang sangat tinggi. Nah, kegunaannya yaitu untuk radioterapi kanker, dan penelitian nuklir. Lalu berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang geraknya mengarah berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya. Media partikelnya bergerak tegak lurus ke arah rambatan gelombang. Nah, pada gelombang transversal ini terjadi pada gelombang tali dan gelombang cahaya. Pada gelombang transversal terjadi puncak dan lembah gelombang. Seperti pada gambar terdapat bukit dan juga lembah. Lalu yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang rambatannya sejajar dengan getaran dan mediumnya. Ada rambatan dan juga ada renggangan.
seperti pada selinki. Lalu fenomena pada gelombang yaitu yang pertama ada gelombang air laut. Nah, gelombang air laut ini termasuk ke dalam contoh dari gelombang transversal yang dimana permukaan air bergerak naik turun, tetapi arah rambatan ombak ke depan. Lalu yang kedua ada senar gitar. Nah, senar gitar ini termasuk ke dalam gelombang mekanik. Contoh dari gelombang mekanik, yang mana getaran senar gitar atau drum dapat menghasilkan gelombang mekanik yang kita dengar sebagai bunyi. Yang ketiga ada selinki. Nah, selinki ini termasuk ke dalam gelombang longitudinal karena memiliki rapatan dan renggangan. Berikut adalah beberapa jurnal dan artikel yang saya pakai untuk referensi saya dalam mengerjakan PPT ini, dan beberapa link YouTube yang saya pakai untuk contoh fenomena. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.